Sekarang istimewanya ini apa, Ikhwan? Saya juga bingung. Ya. Maka saya ingin ingatkan nih. Di sini juga ada uang. Ini bukan uang panai. Ya. Pak ya, siapa yang punya begini, tolonglah pikirkan. Mumpung masih hidup, Pak. Ya, kita ingin bahas tentang jimat ini. Termasuk yang punya jimat ini. Kemarin juga ada yang nyetor. Saya bilang saya tukar dengan Quran. Ada yang setor. Jadi sudah ditukar. Memang Al-Quran dijadikan jimat. Para ulama katakan tidak jadi syirik. Tetapi kata Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, dengan jimat dijadikan dengan Quran dijadikan jimat, itu menjadi pelajaran sarana kemusyrikan. Makanya dilarang untuk Quran ya. Cuma masalahnya ini katanya ini Qurannya dari Iran. Orang antum tahu kan orang Iran banyak orang Syiah, dan orang Syiah itu punya keyakinan Al-Quran itu tidak dijaga. Al-Quran itu bukan kitab suci kata mereka. Artinya jangan-jangan itu ketika kita buka, jangan-jangan dicampur sama ayatnya dengan ayat yang lain. Dan Anda tahu apa? Syiah itu pendirinya adalah Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba adalah orang Yahudi, pura-pura masuk Islam. Ya, Abdullah bin Saba orang Yahudi, dan Anda tahu orang Yahudi dalam Al-Quran karakternya bagaimana? Ini bulan Al-Quran, Anda mungkin sudah melewati ayat ini. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Di antara karakter orang Yahudi adalah suka merubah-rubah ayat. Makanya Taurat tidak terjaga kalau dipegang oleh orang Yahudi. Injil juga tidak terjaga karena dipegang oleh orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau ada orang mengatakan ini Quran dari Iran, dan Anda tahu orang Iran itu adalah orang Syiah banyak, dan orang Syiah adalah pendirinya orang Yahudi, dan orang Yahudi adalah suka merubah-rubah kitab suci. Jangan sampai ini juga sudah dirubah. Artinya kalau memang ini Al-Quran. Maka yang selanjutnya adalah saya ingin tampilkan kembali beberapa foto. Ini Pak ya. Kenapa sih jimat diangkat kembali? Karena gini Pak, ibu-ibu bapak, yang di rumahnya masih ada jimat dan belum bertaubat, saya kasihan. Ya, beberapa ayat Allah sebutkan, ini anak hanya kutip beberapa ayat saja. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Coba-coba Anda musyrik, dan jimat adalah sarana untuk musyrik. Coba-coba Anda musyrik, habita amaluh, seluruh amalnya lenyap. Capeknya sholat bapak nggak ada nilainya. Pak, ibu, orang Quraisy dalam Al-Anfal, kalau saya tidak salah ayat 136 ya, coba nanti dicek kembali. Orang Quraisy itu sholat, tapi mereka tidak ada manfaatnya sholat. Orang Quraisy saum para jamaah. Sebelum adanya saum Ramadan, ada saum Muharram. Itu diwajibkan dulunya. Orang Quraisy saum Muharram. Mereka saum, kita saum Ramadan, iya saum Muharram. Sama mereka saum. Mereka haji, Masya Allah, antum tahu. Mereka itu pemegang kunci Ka'bah, bukan hanya haji. Kuncinya saja sudah mereka pegang, apalagi hajinya. Gitu kan? Haji sudah, sholatnya sudah, kemudian apalagi saumnya sudah, zakat Ustaz, sedekah, wih, jangan kira mereka itu sedekahnya Masya Allah. Ya, antum tahu jamaah umroh, jamaah haji itu datang ke Mekah, mereka yang menjamu. Makanya ada namanya patung, namanya Lata. Kenapa dikatakan patung Lata? Karena katanya orang ini adalah orang baik. Ya lutus sawiq. Jadi kalau ada jamaah tamu Allah ke Masjidil Haram, itu dia menyiapkan roti yang banyak sekali untuk tamu Allah itu, jamaah haji atau jamaah umrah. Orang ini meninggal kemudian disembah, jadilah patung Lata. Artinya apa? Mereka biasa sedekah, mereka biasa ibadah rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, kelima, semua mereka kerjakan. Tapi mereka musyrik dengan rukun Islam pertama. Patung-patung ada di sekitar mereka 360 patung. Anda mungkin tidak punya patung di rumah, atau mungkin punya. Karena saya sering mengunjungi jamaah orang Kendari, di rumahnya banyak patung. Bapak ini Muslim atau orang Hindu? Kalau orang Hindu mungkin maklum, karena mereka patungnya itu Tuhannya gitu kan, dewanya. Bapak Muslim kok punya patung gitu loh. Ya, di India Pak, di India saat ini ya,
Orang-orang India banyak yang masuk Islam dan menghancurkan patung-patungnya. Orang Kendari dia sudah Islam merawat patung. Jadi tolong mumpung Ramadan, ya, perhatikan baik-baik bedanya syirik kecil dengan syirik besar. Apa itu syirik? Ah, ini hadiah nih, mumpung ada nih. Mau kurma, boleh juga ini. Ya, kalau menjadi hadiah. Coba Pak, apa itu syirik? Silakan. Yang mau menjawab, apa itu syirik? Apapun jawabannya saya kasih hadiah. Oh, langsung ngacung. Memang orang sini harus kasih kemudahan. Silakan, kasihkan mic-nya. Apapun jawabannya saya kasih hadiah. Kan tinggal dilihat, jawabannya benar berarti hadiahnya besar. Bismillahirrahmanirrahim. Menduakan Tuhan, Ustaz. Apa? Menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan. Maju ayo. Menduakan Tuhan. Ada mau nambahkan definisi syirik? Iya. Dari Motaha semua? Coba ayo. Dikasihkan. Pilih ayo. Menduakan Tuhan. Jangan dulu Quran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syirik beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, maju. Fadol, pilih hadiahnya. Ini ada zikir pagi sore. Karena ada beberapa jamaah ya. Silakan pilih, mau buku boleh. Masya Allah. Ada beberapa jamaah, ibu-ibu bapak ataupun pemuda-pemudi, ketika bahas jimat atau ini dikatakan jimat nih, ini dikatakan jimat, tiba-tiba untuk mengambilnya itu kayak gitu. Nggak boleh begitu Pak. Ya, ditempelin juga dia tidak akan balas. Ustaz ditempelin balas gitu. Tidak ada. Jangan bikin keren ini kayu gitu. Jangan diangkat kedudukannya. Cukup sebatas kayu. Ini bisa dibongkar untuk bakar ikan. Jangan diangkat kedudukannya. Kita makhluk terbaik yang Allah pilih. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar manusia itu sudah kami ciptakan kata Allah dibentuk yang terbaik. Maka jangan antum jadikan ini yang lebih baik daripada antum. Sampai anda dapatkan di KJB. Siapa yang suka jual jimat di KJB itu? Masya Allah ini orang ya di bulan Ramadan masih jual KJB jual jimat. Itu loh yang kayunya bunganya menyatu begitu. Siapa yang tahu itu? Di KJB saya dapatkan. Dicari itu kayu. Jadi kalau bunganya itu yang tunas-tunasnya itu menyatu begini katanya alami bukan di lempox gitu. Dia dicari kemana-mana bahkan dibeli jualan jutaan atau miliaran. Saya bilang la ilaha illallah, itu syirik Pak. Sholat bapak-bapak sia-sia kalau gitu. Saumnya, hajinya dan seterusnya sia-sia. Dan ini pembahasan kita. Syirik ya, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Syirik adalah Anda menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Anda tahu yang menciptakan Anda adalah Allah. Sekarang, siapa yang bisa menyebutkan jawaban? Saya tanya begini, apa alasannya jimat dikatakan syirik? Silakan hadiahnya sampai kepada Al-Quran boleh, tapi jawabannya harus benar. Kenapa jimat dijadikan syirik? Kenapa jimat dikatakan syirik? Silakan antum ini kan mic-nya. Ini penting para jamaah, kasihan kita saum Ramadan tapi jimatnya masih ada, kemusyrikannya masih ada. Nah, kenapa ini dikatakan syirik? Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan syirik karena ketergantungan kita tidak lagi terhadap Allah tapi terhadap benda. Ketergantungan, taib. Ada yang lain? Tambahan. Boleh. Maju ahi. Sudah betul itu. Ketergantungan kita harus hanya kepada Allah para jamaah. Apalagi di masa Covid. Ya. Apa buktinya? Sebentar ahi. Apa buktinya? Silakan pilih. Mau kurmanya atau apanya? Qurannya, Masya Allah, barakallahu fiik. Kenapa dikatakan ketergantungan kepada selain Allah itu bentuk kemusyrikan? Karena
Anda sudah hafal surat Al-Ikhlas. Allahus Somad. Allah tempat bergantung seluruh urusan kita. Ya, Allah tempat bergantung seluruh urusan kita. Itu sudah betul, tapi saya ingin spesifik lagi gitu. Masalah ini ya. Ini jadi artis malam ini nih. Kenapa ini jimat dikatakan syirik, taib, ketergantungan? Ada yang lain? Boleh menambahkan? Silakan, saling melengkapi. Karena ada jamaah yang Bismillah Ustadz, Oh, ya. dikatakan syirik jimatnya karena mempunyai keyakinan mendapatkan pertolongan selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapatkan pertolongan dari benda tersebut. dari selain Allah. Iya. Boleh betul. Maju dulu. Kasih ambil hadiahnya, nanti kita jelaskan. Meminta tolong kepada selain Allah boleh tidak? Ya jamaah. Kalau gitu Anda nggak akan minta tolong nyalakan handphone, nyalakan kipas angin. Silakan pilih. Ada betulnya? Barakallahu fiik. Baik. Meminta tolong kepada makhluk ada bolehnya, ada tidak bolehnya. Sekarang pertanyaannya, kapan boleh minta tolong sama makhluk? Silakan. Hadiahnya masih banyak. Kalau ini jadi hadiah, saya takut malah dilanjutkan jimatnya. Maka tidak saya jadikan hadiah. Kecuali buat apa ya? Bisa diasah lagi mungkin. Baik. Coba jawab silakan tadi pertanyaan saya. Ya, silakan. Untuk membantu teman-teman yang baru mungkin pengajian, mumpung ini memanfaatkan momen berkumpul. Silakan. Kalau menurut pendapat saya, tadi pertanyaan Anda coba diulang. Apa tadi pertanyaannya? mengapa jimat itu Tidak, Pak, bukannya itu. Kapan kita dibolehkan minta tolong sama makhluk? Begitu ya? Nah, itu. Diganti oleh pertanyaannya. Gak apa-apa, Pak. Coba saja. Sebutkan, kira-kira kapan kita boleh minta tolong sama makhluk? Atau nggak boleh memang? Menurut antum? kita boleh minta tolong. Antum merasakan sehari-hari antum ada istri, ada anak, ada bawahan antum. Nah, silakan. Ya, kita dibolehkan minta tolong kepada makhluk ya apabila kita telah minta tolong kepada Allah dan melalui makhluk itu yang membantu kita atas pertolongan Allah. Baik, barakallahu fiik. Maju, Pak. Kayaknya antum mau kurma ini. Buat sahur. Silakan. Ada aja bungkusnya biar tidak gagal konsentrasi nanti. Silakan. Antum mau kurma atau apa? Maju Mi, pilih. Tapi ini jangan. Fadhal. Apa saja? Laptop. Wah, kalau laptop itu segalanya di situ. Jangan dulu laptopnya ya. Tapi begini Pak, karena waktu kita juga terbatas, kita batasi saja. Meminta tolong sama makhluk semua kita sudah pernah, betul? Yang nggak boleh, yang boleh dulu. Meminta tolong sama makhluk, ini kita dapatkan penjelasannya salah satunya dalam kitab Kasyfus Syubuhatnya Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disyarah oleh Imam Al-Utsaimin dan kitab-kitab yang lainnya seperti itu. Minta tolong sama makhluk, ya dibolehkan. Kalau makhluknya masih hidup, ini syarat pertama nih. Minta tolong sama makhluk sudah meninggal, para jamaah, itu makhluk sudah meninggal, mandi saja dimandiin. Tolong itu logikanya di mana gitu. Minta tolong sama makhluk harus orangnya masih hidup. Ini syarat pertama. Ya. Kalau ada makhluk yang kita minta tolong tapi sudah meninggal, jangan. Apa dalilnya Ustadz? Para sahabat, para jamaah. Ini penting kita ingat. Kalau ada masalah, ada apa-apa, pikirkan sahabat gimanakah solusinya kalau masalahnya begini. Gitu. Jangan pikir kata Ustadz saya boleh. Akhirnya ada yang lain enggak, Ustadz saya bilang nggak boleh. Pusing kita. Para sahabat adalah satu-satunya umat yang paling suci hatinya setelah para nabi dan rasul. Tolong dipahami ini. Dan ini kata Abdullah ibn Mas'ud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hati seluruh makhluk. Kemudian Allah melihat hati paling suci di dunia adalah para nabi dan rasul, bukan wali songo. Bukan habibnya antum, bukan kiainya antum. Hati yang paling suci di sisi Allah adalah para nabi dan rasul. Apa buktinya?
Buktinya Allah mengutus mereka, bukan mengutus ustadznya antum jadi nabi. Ingat itu. Bukan habibnya antum jadi nabi, bukan kiainya antum jadi nabi. Orang paling suci hatinya para nabi dan rasul. Makanya mereka menjadi utusannya Allah. Namanya diabadikan dalam Al-Quran, dipuji oleh Allah, dijamin surga. Dan mereka saat ini berada di langit-langitnya Allah. Anda tahu ketika kisahnya Isra Mi'raj, ya, para nabi itu ada di langit. Langit itu sampai langit ke-7, walaupun tidak semua disebutkan oleh nabi. Ini pertama. Ya. Setelah para nabi diperhatikan hatinya oleh Allah, hati tersuci. Setelah itu kata Ibnu Mas'ud, hati paling bersih adalah bukan jamaah Anwar, bukan juga ustadznya, tapi hati paling bersih setelah para nabi dan rasul adalah para sahabat nabi. Maka dinamakan dalam Al-Quran hadis mereka sahabat. Apa artinya sahabat? Teman nabi abadi di dunia dan di surga. Makanya seluruh sahabat Nabi dijamin masuk surga. Adapun orang munafik, coba Anda kan ini bulan Al-Quran ini. Orang munafik itu para jamaah, mereka itu ikut kajian dengan para sahabat. Abdullah bin Ubay bin Salul, kajian itu samping Abu Hurairah, samping Abdurrahman bin Auf, samping Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Tapi Masya Allah, inilah kekuatan Allah. Kenapa Ustaz kok bisa ya? Mereka bisa kajian sama Nabi tapi hatinya itu bagaimana gitu. Hati digenggam oleh Allah. Orang munafik di zaman Nabi hidup, mereka itu ikut kajian, tapi setelah kajian, apa kata Allah dalam Al-Quran? Orang munafik itu setelah kajian baku ngobrol, nanya sama teman-temannya yang munafik. Hati-hati nih jadi orang munafik. Naudzubillah para jamaah. Mereka diabadikan dalam Al-Quran, perkataannya oleh Allah, Mada qala anifa. Jadi orang munafik memang ikut pengajian. Siapa pematerinya? Masya Allah, Nabi terbaik, Nabi Muhammad SAW ngisi kajian. Orang munafik ikut kajian dengan para sahabat, tapi setelah kajian nggak ada ilmu yang nempel. Mereka baku tanya sama temennya, itu Muhammad tadi ngomong apakah? Begitu. Dan itu adalah skenario Allah agar hadis tidak diriwayatkan oleh orang munafik. Perhatikan baik-baik. Makanya kalau Anda melihat hadis-hadis Nabi, Anda akan dapatkan di situ rentetan sahabat Nabi. Di situ ada Abu Hurairah yang hafalannya paling banyak, kalau tidak salah 5.000-an lebih. Di situ ada Ibunda Aisyah, wanita paling banyak hafalan hadisnya. Itu menunjukkan Ibunda Aisyah bukan orang munafik. Itu menunjukkan Abu Hurairah bukan orang munafik. Karena orang munafik di zaman Nabi banyak, tapi mereka tidak ada satupun yang mendapatkan kemampuan dari Allah untuk menjaga satupun hadis Nabi. Kenapa? Karena mereka benci sama Nabi. Mereka tidak mau sama sunnah Nabi. Cuma mereka terpaksa. Jadi orang kafir malu, kelihatan kafirnya. Jadi orang Islam juga nggak dapat hidayah dari Allah. Akhirnya mereka antara bunglon hidupnya, menyesuaikan diri. Kalau kumpul sama ngopinya sama orang kafir ya kafir lah gitu kan. Kalau ngumpul sama para sahabat ya pura-puralah jadi orang soleh. Begitu. Nah para jamaah, maka tolong perhatikan baik-baik. Para sahabat tidak pernah minta tolong sama orang yang sudah meninggal dunia. Walaupun Nabi Muhammad SAW kalau sudah meninggal dunia, Anda tahu kisah yang paling terkenal di zaman Umar bin Khattab terjadi kemarau. Kata Umar, ya Allah, dulu kami di zaman Nabi masih hidup, kami itu sukanya minta doa Nabi agar Nabi berdoa kepada Engkau ya Allah untuk menurunkan hujan. Siapa yang menurunkan hujannya? Allah. Tapi Nabi berdoa. Tapi ya Allah, sekarang Nabi sudah meninggal. Perhatikan baik-baik. Jangan minta tolong sama yang di kuburan walaupun itu adalah kiai haji. Karena Umar mengatakan ya Allah sekarang Nabi sudah meninggal. Akhirnya Umar menarik tangannya Abbas ibn Abdul Muttalib. Ya Allah sekarang ada keluarga Nabi yang sangat dicintai Nabi masih hidup. Wahai Abbas, angkat tangan, berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Akhirnya doanya yang soleh ini Abbas bin Abdul Muttalib, beliau berdoa. Setelah berdoa Allah turunkan hujan di kota Madinah. Ini syarat pertama, jangan minta tolong sama orang yang sudah meninggal. Itu syirik. Ya.
Syarat kedua apa? Orangnya syarat pertama tadi apa? Minta tolong harus orang hidup ya. Ini syarat pertama. Syarat kedua apa? Orang hidupnya ada di hadapan kita. Nabi Isa masih hidup tidak? Nabi Isa atau sudah dibunuh? Para jamaah, hadiahnya ada. Silakan ngacung. Nabi Isa masih hidup atau sudah meninggal? Mana mic-nya? Mic. Itu kayaknya dari tadi ngacung, kasihan. Sepertinya beliau mau kurma buat sahur. Silakan dibantu agar beliau sampai kurma. Ya. Nabi Isa masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup Ustaz. Alhamdulillah, maju. Berarti antum orang beriman. Nah, betul para jamaah. Karena orang Yahudi mengatakan, maju Pak, ada hadiahnya silakan pilih. Orang Yahudi mengatakan kami sudah berhasil membunuh Nabi Isa. Nah, dan orang Nasrani juga sebagian meyakini orang Nabi Isa sudah meninggal. Tapi kita, apa kata Allah? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa ma qataluhu yaqina. Barrafa'ahu Allah ilaih. Mau pilih yang mana? Sembarang. Pilih. Jangan bilang semuanya. Kita baru malam pertama dengan saya di sini. Malam kedua, silakan Pak. Pilih. Kurma, masya Allah. Silakan. Gratis sih Pak. Silakan. Apaan? Barakallahu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah, ini ibu-ibu sebenarnya cemburu nih. Ustaz kenapa bapak-bapak semua? Tergantung panitia ada mic-nya tidak? Ya. Kata Allah, wa ma qataluh. Orang Yahudi, Anda tahu orang Yahudi kan cerdas-cerdas, tapi mereka tidak punya kemampuan membunuh Nabi Isa. Para ulama menyebutkan orang Yahudi itu, sebagian ulama tafsir mengatakan satu harinya membunuh berapa? 70 nabi Pak. Itu bengisnya orang Yahudi. Makanya kalau di Palestina saat ini, kenapa umat Islam dibantai, ditembak sembarang gitu? Orang Yahudi, kata para ulama sejarah mengatakan seharinya 70 nabi dibunuh. Setelah membunuh 70 nabi satu hari itu, Anda tahu satu hari berapa jam? 24 jam. Nabi dibunuh sehari 70. Lebih banyak nabi yang dibunuh dibandingkan jam dalam satu hari. Itu mereka, kata para ulama sejarah itu apa? Setelah membunuh nabi 70 orang seharinya, langsung sibuk di pasar. Kayak Anda ke Lawata, ke Mandonga, ke Baruga, begitu, ke pasar basah. Ngobrol kayak nggak ada dosa. Itu orang Yahudi begitu. Hatinya sudah tak kancing kalau orang Kedari bilang. Sudah dimatikan oleh Allah. Tidak merasa bersalah dengan membunuh para nabi. Makanya diabadikan dalam Al-Quran, karakternya orang Yahudi itu karakternya apa sifatnya? Yaqtulunal anbiya bi ghairi haq. Mereka biasa membunuh nabi itu adalah kebanggaan. Maka para jamaah, ya, wa ma qataluh. Nabi Isa belum dibunuh dan tidak dibunuh alhamdulillah. Wa ma salabuh, Nabi Isa tidak sanggup disalib oleh orang Yahudi. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka juga waktu membunuh, kata Allah, orang Yahudi itu waktu membunuh Yudas, yang wajahnya dimiripkan oleh Allah, oleh Allah wajahnya itu dimiripkan dengan Nabi Isa. Waktu mereka membunuh Yudas itu, Yudas Iskariot, itu orang Yahudi mikir, betulkah ini Isa? Jadi ketika membunuh itu mikir-mikir, kayaknya bukan Mi. Iya Mi, bunuh Mi gitu. Jadi orang Yahudi masih ragu juga gitu kan. Makanya Nabi Isa bagi umat Islam masih ada. Sekarang Anda begini, di Masjid An-Nur misalkan, ada orang begini. Ya Isa. Wahai Nabi Isa, bantu mi saya. Ini Covid lamanya nih dan seterusnya misalkan, itu syirik. Bisa dipahami? Pertanyaannya, kenapa Ustadz itu dikatakan syirik? Silakan, siapa yang menjawab? Padahal Nabi Isa masih hidup. Siapa yang bisa menjawab? Ini penting. Itu pemegang mic itu nggak boleh menjawab. Antum nggak boleh. Nanti kasih kesempatan dulu yang. Penasaran juga pemegang mic ya? Kenapa saya hanya megang mic gitu? Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah dijelaskan Ustadz tadi. Minta tolong sama makhluk boleh, tetapi syarat pertama harus masih hidup. Yang kedua, orang hidupnya itu harus berada di depan kita. Nah, sementara ini Nabi Isa tidak berada di depan kita. Jadi ini tidak termaksud syirik, Ustaz. Wah, ngeri nih. Astagfirullah. Jangan dulu pulang. Bahaya nih jadi syirik kalau begitu.
Ya Allah, hati-hati akhi ini. Syirik ini besar ini. Kok jadi tidak syirik? Saya sampaikan syirik sampai ke jamaah jadi tidak syirik. Woi, kalau sampai kolaka syirik tidak syirik. Wah, bahaya nih. Ulangi jawabannya. Wah, hati-hati nih. Gimana? Kenapa? Saya katakan alasannya apa? Kenapa minta tolong sama Nabi Isa? Sama Nabi Isa alaihissalam. Beliau masih hidup. Kenapa nggak boleh? Kenapa dikatakan syirik? Kenapa? Antum sudah megang mic itu? Harus menjawab. Coba, silakan. Barakallahu fikum. Letak syiriknya di mana? Ana ingin tahu letak syiriknya di mana. Ini penting. Nabi Isa masih hidup. Baik. Silakan, ana persingkat ya waktunya. Kita batasi mungkin sampai 8:30 ininya kajiannya. Atau kurang. Belum bisa? Baik, jawaban. Pas, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jawaban yang paling real, kenapa kita nggak boleh minta tolong sama Nabi Isa padahal Nabi Isa masih hidup? Karena beliau tidak mendengar permintaan kita. Beliau tidak tahu apa yang kita minta. Walaupun beliau masih hidup, sama seperti kita meminta tolong sama Syekh Sudes, Imam Masjidil Haram, bahkan beliau presiden Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kita minta sekarang, ya, beliau tidak tahu. Itu artinya kalau kita minta tolong sama orang hidup tapi dia tidak ada di hadapan kita, kita punya keyakinan Nabi Isa itu mirip Allah. Bisa dipahami? Dan itu penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang Anda sering dengar, Wahabi mi antum. Padahal beliau mengajarkan ilmu tauhid. Ya, dengan itu kata beliau, Anda meyakini Nabi Isa kalau dimintai tolong sekarang, tidak di hadapan tapi masih hidup, Anda meyakini orang Nabi Isa itu punya ilmu kekuatan seperti Allah, dan itulah syiriknya. Kemudian syarat terakhir pada kesempatan kali ini, minta tolong sama orang yang masih hidup boleh di hadapan kita. Yang ketiga, walaupun di hadapan kita, orang tersebut, syarat ketiga ini adalah syarat terakhir insya Allah, orang tersebut yang kita minta tolong, orang tersebut mampu memberikan pertolongan. Karena ada antum minta tolong sama dokter, istri antum hamilnya perempuan, kemudian antum bilang sama dokter, dok ganti jadi laki-laki, mumpung belum lahir. Itu sama saja penghinaan sama dokter. Ya, jadi syarat ketiga adalah minta tolong sama makhluk selain hidup, orangnya ada di hadapan kita. Yang ketiga, makhluk tersebut mampu memberikan pertolongan kepada kita. Kalau tidak mampu Ustaz, maka itu menjadi sarana antum punya keyakinan makhluk tersebut punya ilmu, punya kemampuan seperti Allah. Sekarang palingkan ke sini. Apa kemampuan ini kayu? Kenapa antum minta tolong sama kayu? Begitu ya. Yang terakhir sebagai penutup, yang keempatnya dan ini penting, minta tolong sama makhluk tadi kan syaratnya 3. Yang terakhir adalah yakini itu hanya sebab. Yakini itu hanya sebab. Contoh antum sakit perut, ada obatnya. Itu hanya sebab, dan sebabnya harus dibolehkan oleh Allah. Ya. Adapun yang memberikan sebab adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kajian ini bermanfaat, dan insya Allah pembahasan kita dilanjut karena kita belum membedakan syirik besar, syirik kecil. Ya, kalau bisa Anda hadir lagi besok. Kalau ada yang ingin konsultasi pada subuh bisa. Kalau ada yang ingin serahkan jimat silakan, nanti ada hadiahnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.